Oke, hari ini kita mau cerita soal biografi sebuah gunung. Tapi ini bukan gunung biasa loh. Ini Gunung Patuha, sebuah tempat di mana mitos kuno, penemuan ilmiah, dan sejarah industri bisa nyampur jadi satu cerita yang, wah, luar biasa. Yuk kita mulai. Nah, cerita kita mulai dari sini nih, di sebuah kawah yang pemandangannya indah banget, tapi sekaligus serem. Selama berabad-abad, orang-orang di sekitar sini selalu ngehindarin tempat ini. Mereka percaya ada sesuatu yang bahaya banget di dalam airnya yang putih kehijauan itu. Dan ternyata mereka nggak sepenuhnya salah. Cuma alasannya itu loh jauh lebih menarik dari yang mereka bayangin. Ini dia misteri utamanya. Bayangin deh, ada pertanyaan yang bikin orang penasaran ratusan tahun. Kenapa ya setiap burung yang nekat terbang di atas kawah ini langsung jatuh mati gitu aja? Fenomena ini yang bikin orang-orang makin yakin kalau tempat ini tuh terkutuk. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Ya wajar sih mereka percaya gitu. Kan mereka lihat sendiri buktinya. Mereka mikir kawah putih ini semacam gerbang ke alam arwah, tempatnya para leluhur. Buktinya, coba lihat deh, di danaunya nggak ada ikan sama sekali. Tumbuhan di pinggirnya juga nggak ada yang bisa hidup. Dan yang paling jelas, yaitu tadi, burung-burung yang berjatuhan dari langit. Wah, ini sih udah bukti pasti kalau ada kekuatan gaib di sana. Orang Sunda bahkan punya sebutan khusus yang penuh hormat buat gunung ini, Pak Tua. Nama ini bukan cuma karena umurnya udah tua banget, tapi juga karena gunung ini dianggap suci, sakral. Jadi menghormati Pak Tua itu artinya ya, jangan macam-macam, jangan ganggu ketenangannya. Dan kawah putih ini bisa dibilang jantungnya kesakralan itu, pusat dari semua misteri yang bikin orang takut. Oke, sekarang kita tinggalin dulu cerita mitosnya, kita ganti kacamata pakai kacamata sains. Soalnya, buat bener-bener ngerti misteri kawah putih, kita harus mundur jauh ke belakang, ngeliat gimana gunung ini terbentuk. Nah, disinilah sains mulai ngasih kita jawaban-jawaban yang seru. Jadi gini, menurut ilmu geologi, Gunung Patuha itu jenisnya stratovolcano. Gampangnya, bayangin aja kerucut raksasa yang kebangun dari tumpukan lava dan abu letusan selama ribuan tahun, lapis demi lapis. Statusnya sekarang itu tipe B, artinya gunung ini lagi tidur, nggak ada aktivitas gede dalam sejarah modern. Tapi jangan salah, sejarahnya wah penuh dengan kekuatan dahsyat. Dan umurnya, coba tebak, lebih dari 100.000 tahun. Wow, pantas banget kan dipanggil Pak Tua. Gunung ini tuh udah ada jauh sebelum peradaban kita. Bahkan terbentuk waktu sebagian besar daerah Bandung itu masih lautan. Umurnya yang setua ini emang bikin auranya kerasa banget. Kayak bijaksana dan punya kekuatan kuno. Si Pak Tua ini kelihatannya emang tenang ya sekarang, tapi dulu temperamennya panas banget. Sejarahnya itu ditandain sama dua letusan super besar, dan dua letusan inilah kuncinya yang ngebentuk dua wajah paling terkenal dari Gunung Patuha. Oke, kita urut ya ceritanya. Letusan pertama, itu kira-kira abad ke-10. Hasilnya, terbentuklah kawah saat, yang artinya kawah kering. Nah, beberapa ratus tahun kemudian ada letusan lagi, dan yang ini lebih dahsyat. Letusan kedua ini ngebentuk kawah baru. Kawah inilah yang pelan-pelan keisi air hujan, terus nyampur sama mineral dari perut bumi, dan jadilah kawah putih yang kita tahu sekarang. Keren ya, dua letusan hasilnya beda banget. Jadi, selama ratusan tahun setelah letusan terakhir itu, misteri kawah putih ya tetap jadi misteri. Orang-orang masih percaya sama tahayul. Sampai akhirnya, di abad ke-19 datanglah seorang pahlawan. Dia berani ngelawan kutukan itu, dan senjatanya bukan jimat, tapi rasa penasaran dan sains. Dan inilah dia orangnya, Dr. Franz Wilhelm Junghun. Waktu dia dengar cerita soal kawah angker tempat burung-burung pada mati, dia bukannya takut, malah penasaran setengah mati. Dia mikir ini harus diselidiki. Akhirnya dia nekat mendaki Gunung Patuha buat nyari tahu sendiri jawabannya. Nah, di kepalanya Junghun cuma ada satu pertanyaan besar. Ini tuh kutukan gaib, kayak kata orang-orang, atau ada penjelasan ilmiahnya? Perjalanannya ini jadi semacam pertarungan antara mitos yang udah dipercaya ratusan tahun, ngelawan logika dan sains. Dan inilah jawabannya, momen pencerahannya. Junghun menuin kalau kawah itu ngeluarin gas belerang yang konsentrasinya tinggi banget. Gas beracun inilah yang bikin burung-burung yang lewat jadi lemas terus mati. Jadi, bukan kutukan, jawabannya bukan mistis, tapi kimia. Tepatnya, geokimia. Penemuan Junghun ini efeknya gede banget.
Bukan cuma mecahin misteri, tapi bener-bener ngubah nasib Gunung Patuha. Sesuatu yang tadinya ditakutin, sekarang malah dilihat sebagai harta karun. Kawah yang dulu dianggap terkutuk, sekarang jadi tambang emas, ralat tambang belerang. Nih, coba kita lihat perjalanannya. Gak lama setelah penemuan Junhun tahun 1837 itu, pemerintah Hindia Belanda langsung gerak cepat. Mereka lihat duit di situ, langsung deh dibangun pabrik belerang. Dan aktivitas nambang ini lanjut terus, bahkan sampai zaman Jepang. Bayangin, gunung yang tadinya dianggap suci, sekarang jadi kawasan industri. Tapi, era pertambangan itu akhirnya selesai juga. Dan Gunung Patuha berubah lagi. Setelah jadi pusat mitos, terus jadi pusat industri, si Patuha ini sekarang masuk ke babak baru di hidupnya. Babak pariwisata. Tahun 1987 jadi titik baliknya. Pemerintah sadar kalau kawah putih ini cantiknya luar biasa, unik banget. Akhirnya diputuskan buat dikembangin jadi tempat wisata. Dan lucunya, sekarang justru mitos dan sejarah industrinya itu yang jadi bagian dari daya tariknya. Bikin orang makin penasaran buat datang. Jadi, kalau kita rangkum nih perjalanan hidupnya, Gunung Patuha itu bukan cuma satu hal. Dia itu tempat yang disucikan, sekaligus monster geologi dari masa lalu. Dia jadi panggung penemuan ilmiah yang penting, sekaligus jadi saksi bisu zaman kolonial. Dan sekarang, dia jadi primadona pariwisata. Semua lapisan cerita ini tuh masih kerasa banget loh kalau kita kesana hari ini. Kisah Gunung Patuha ini ngajarin kita satu hal penting. Setiap tempat yang kita datengin itu punya ceritanya sendiri, punya biografinya. Di balik pemandangan yang indah, seringkali ada cerita-cerita tersembunyi. Soal kepercayaan, soal sains, soal sejarah. Jadi, lain kali Anda jalan-jalan ke suatu tempat, coba deh berhenti sejenak dan bertanya, kira-kira cerita apa ya yang disimpan sama tempat ini?